Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Syarifuddin, guru fikih di MTS Al-Fitrah Metaseh Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kemenak tahun 2025. Bidang studi fikih di LPTK Universitas Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 25031000919. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi pembagian harta waris di kelas 9 di MTS Al-Fitrah Metaseh Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baik, anak-anak, kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan baik, bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillah. Sabahul khair. Sabahun nur. Madza darsunal an? Darsunal an. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Untuk mengawali pertemuan kali ini, Ustadz akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat, siapa yang sudah berangkat. Baik, Ustadz akan absen satu persatu. Adel? Hana? Nah, terima kasih. Jadi semuanya insya Allah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Materi kita hari ini apa anak-anak? Fikih. Nah, dalam pelajaran fikih ini, kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang pembagian harta waris. Sebelumnya Ustadz akan menampilkan di slide PowerPoint tentang pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan harta waris. Fahim tum? Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Belajar ilmu waris. Mudah, praktis, menyenangkan. Untuk memulai memahami ilmu waris,
Ustadz akan menjelaskan tentang pertama, tujuan pembelajaran ilmu waris. 1. Memahami maqasidus syariah yang 5, yaitu menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga agama, dan menjaga harta. Kira-kira untuk menjaga harta ini biar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan, maka diatur oleh agama dengan adanya ilmu waris. Siapa yang mendapatkan sudah jelas, yang didapat berapapun sudah jelas, sehingga sudah ditentukan dalam agama. Kedua, meyakini keadilan dalam pembagian harta waris, sehingga bagiannya sudah diterima berapa, ayah berapa, anak berapa, istri berapa, suami berapa, semuanya adil, tidak ada yang tidak merasa adil karena sudah ditentukan oleh agama. Ya. Kemudian yang ketiga, merinci golongan ahli waris dan bagiannya. Karena tidak semuanya mendapatkan, hanya beberapa yang mendapatkan harta waris seperti ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Insya Allah yang lainnya juga akan ada, tetapi hari ini kita akan fokus di dalam 6 kelompok itu. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah memahami tata cara menghitung harta waris. Ketika sudah tahu kalau suami mendapatkan setengah, terus bagiannya berapa. Ketika sudah tahu kalau istri mendapatkan seperempat, maka bagiannya berapa. Itu ya, fahim tum? Setelah itu, kita akan tahu sekarang pengertian ilmu waris. Pengertian ilmu waris ini adalah yang pertama, menurut bahasa ilmu waris memiliki makna berpindah suatu dari satu ke orang yang lainnya. Berpindahnya barang dari satu ke orang yang lainnya namanya adalah waris menurut sisi bahasa. Sementara yang kita pahami sekarang ini menurut istilah syariat Islam adalah berpindahnya harta kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup atau ahli warisnya. Ketika ada orang meninggal, dia punya harta 4 miliar, ternyata dia meninggalkan anak, istri, dan seorang ayah. Maka 3 orang ini namanya adalah ahli waris, dan mereka mendapatkan bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam agama yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya adalah syarat mendapatkan syarat pewaris. Pertama, orang yang mewariskannya harus benar-benar sudah wafat atau sudah meninggal dunia. Sehingga kalau masih hidup tidak dinamakan harta waris. Ya, harta itu bisa dikatakan harta waris ketika orangnya sudah meninggal dunia, hartanya masih ada. Dibagi kepada ahli warisnya, namanya itu adalah harta waris, berarti orangnya sudah meninggal dunia. Yang kedua, ahli warisnya masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak mendapatkan harta waris, yang mendapatkan adalah yang masih hidup. Baik. Kemudian yang terakhir Ustaz sampaikan adalah tentang rukun waris. Pertama, mewaris atau pewaris adalah orang yang memiliki harta dan dia sudah meninggal dunia. Namanya pewaris. Yang kedua adalah waris atau ahli waris, yaitu penerima harta warisan. Jadi yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi itu. Keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, dan seterusnya. Yang terakhir materi ini adalah al-maurus atau tirkah atau disebut dengan warisan, yaitu harta yang dibagi kepada ahli waris. Berapapun jumlahnya, kalaupun aset misalnya rumah dijual dulu jadi bisa dibagikan, mobil, tanah, dan seterusnya, atau bahkan uang cash misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, sampai 4 miliar, itu semuanya nanti dimasukkan dalam harta yang akan dibagi kepada penerima harta waris, yaitu ahli waris. Fahim tum? Baik anak-anak semuanya, hari ini sebelum Ustadz menjelaskan bagian-bagian ahli waris dan bagiannya, Ustadz akan memberikan nyanyian yang berisi tentang bagian-bagian ahli waris. Dengarkan ya. Ini lagunya cukup mudah.
dan kalian nanti langsung insya Allah langsung bisa. Mari belajar ilmu mawaris untuk memahami bagian ahli waris. Suami seperempat jika anak ada, jika tak ada setengah bagiannya. Istri seperlapan jika anak ada, jika tak ada seperempat bagiannya. Anak laki-laki mendapatkan asobah, anak perempuan 2/3 dan setengah. Ayah 1/6 jika anak ada, ditambah asobah jika tidak ada. Bisa? Baik, sekarang kalian semuanya Ustadz minta untuk menyanyikan dengan bersama-sama. Semuanya yang semangat, kompak, dan keras suaranya. Fahim Tum? 1, 2, 3. Mari belajar ilmu mawaris untuk memahami bagian ahli waris. Suami seperempat jika anak ada, jika tak ada setengah bagiannya. Istri 1/8 jika anak ada, jika tak ada 1/4 bagiannya. Anak laki-laki mendapatkan asobah, anak perempuan 2/3 dan setengah. Ada 1/6 jika anak ada, ditambah asobah jika tidak ada. Untuk kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan bagian ahli waris dan bagiannya masing-masing. Ya. Ini adalah al-mayyit atau orang meninggal dunia yang nanti akan membagikan harta atau hartanya akan dibagi. Dia ketika sudah menikah, kalau perempuan pasti memiliki seorang suami. Dalam bahasa Arab disebut dengan zaujun. Kemudian kalau dia laki-laki dan menikah, dia pasti akan punya istri. Di dalam bahasa Arab disebut dengan zaujatun. Kemudian ketika Allah memberikan sebuah keturunan, kalau laki-laki namanya adalah ibnun, kalau perempuan namanya adalah apa anak-anak? Bintun. Kemudian seorang mayit ini memiliki seorang orang tua. Kalau laki-laki namanya adalah abun, kalau perempuan namanya adalah ummun. Nah, 6 orang ini zaujun, zaujatun, abun, umun, ibnun ataupun bintun, ketika ada pembagian harta waris dan mereka dalam keadaan hidup dan muslim, maka pasti mendapatkan bagian harta waris. Kenapa harus muslim? Karena orang muslim bisa mewarisi harta muslim yang lainnya. Kalau tidak muslim tidak akan mendapatkan harta waris. Pertama adalah zaujun. Zaujun ini bagiannya setengah atau 1/4. Kapan zaujun mendapatkan setengah? Ketika dia
tidak memiliki keturunan atau anak. Kemudian kapan zaujun atau suami itu mendapatkan seperempat? Ketika memiliki seorang keturunan. Jadi bagiannya hanya ada dua, setengah dan seperempat. Paham anak-anak? Kemudian yang kedua adalah istri, atau dalam bahasa Arab disebut dengan zaujatun. Bagiannya hanya ada dua, seperempat atau seperdelapan. Ya. Kapan seorang istri mendapatkan seperempat? Jika tidak punya keturunan. Kapan seorang istri atau zaujatun mendapatkan seperdelapan? Jika memiliki keturunan. Baik. Kemudian abun atau ayah. Ayah ini memiliki dua bagian. Satu, dia seperenam. Yang kedua, seperenam ditambah dengan sisa atau asobah dalam bahasa Arab namanya ya. Kapan seorang ayah atau abun ini mendapatkan seperenam? Ketika seorang mayit itu adalah tidak memiliki anak atau memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak, dia mendapatkan seperenam dan sisa. Jadi seorang ayah ini akan mendapatkan seperenam ketika si mayit itu memiliki anak. Kalau tidak memiliki keturunan atau anak, maka mendapatkan seperenam plus sisa. Paham ya? Selanjutnya adalah yang umun atau ibu ini, bagiannya ada dua. Satu, sepertiga, dan yang kedua adalah seperenam. Kapan seorang ibu itu mendapatkan sepertiga? Ketika syaratnya ada dua, tidak memiliki saudara dan tidak memiliki keturunan, maka mendapatkan sepertiga. Kemudian seorang ibu itu mendapat atau umun ini mendapatkan seperenam ketika memiliki keturunan si mayit itu atau si mayit memiliki saudara, dapatnya cuma seperenam. Kemudian selanjutnya sebelum terakhir adalah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini mendapatkan asobah atau sisa harta waris. Kemudian kalau anak perempuan ini bagiannya hanya ada dua. Pertama adalah setengah, yang kedua adalah 2/3. Kapan seorang anak perempuan si mayit itu mendapatkan setengah dari harta waris? Ketika dia sendirian dan tidak memiliki saudara laki-laki, maka mendapatkan setengah. Kemudian kapan si anak perempuan si mayit itu mendapatkan 2/3 dari harta waris? Adalah ketika jumlahnya lebih dari satu dan tidak memiliki saudara laki-laki, maka mendapatkan 2/3. Entah dia 2 anak, 3 anak, 4 anak, dan tidak ada saudara laki-laki, maka bagiannya 2/3. Terus kalau dia bersama dengan saudara laki-laki, maka bekerja sama, kolaborasi mendapatkan asobah bil ghair namanya. Fahim tum? Untuk selanjutnya kita akan latihan menentukan bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan metode aslul mas'alah atau KPK. Semisal ada seorang mayit meninggal dunia, dia meninggalkan suami, kemudian meninggalkan anak laki-laki 1, kemudian meninggalkan anak perempuan 1, maka bagian suami adalah 1/4, kemudian bagian anak laki-laki 1 dan anak perempuan 1, dua-duanya mendapatkan apa anak-anak? Asobah. Setelah ini bagaimana cara menghitungnya?
kita menentukan aslul masalah terlebih dahulu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? KPK. Bilangan yang bisa dibagi dengan penyebut. Karena ada 4, maka kita ambil 4. Karena sebenarnya KPK itu ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 dan seterusnya. Nah, bilangan yang bisa dibagi dengan penyebut adalah 4. 4 dibagi 4, 1 kali 1, 1. Maka 1 ini 4 dikurangi 1 menjadi 3. Nah, berarti bagiannya suami adalah 1, bagiannya anak laki-laki adalah 2, bagiannya anak perempuan adalah 1. Karena laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Karena sisanya 3, maka laki-lakinya mendapatkan 2, perempuannya mendapatkan 1, sehingga total jumlahnya adalah 4. Sekarang cara membagikan harta warisnya. Rumusnya adalah harta waris atau harta dibagi dengan totalnya di sini, total bagian. Hasilnya dikalikan dengan bagiannya masing-masing. Paham ya? Kalau hartanya 4 miliar, misalkan seorang yang meninggal dunia itu memiliki harta 4 miliar, maka 4 miliar itu dibagi dengan total jumlahnya dibagi 4, hasilnya adalah 1 dikalikan jatahnya masing-masing. Kali 1 menjadi 4 dibagi 4, 1 kali 2 menjadi 2. 4 dibagi 4, 1 kali 1 menjadi 1. Maka seorang suami mendapatkan 1 miliar, anak laki-laki mendapatkan 2 miliar, anak perempuan 1 mendapatkan 1 miliar. Ini sudah kita bisa membagi masing-masing harta waris untuk masing-masing ahli waris. Harta dibagi dengan total bagiannya ini dikalikan bagiannya masing-masing. Nah, muncul angka 1 miliar, 2 miliar, dan 1 miliar untuk anak perempuan. Fahim tum? Sudah bisa memahami bagian-bagiannya dan bisa menentukan bagiannya ahli waris. Sekarang saatnya Ustadz akan memberikan kepada kalian latihan mengerjakan bagian-bagian ahli waris masing-masing. Silahkan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan. Ayo yang kelompok 1 sebelah sini. Langsung membentuk kelompok. Yang kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 1 angkat tangan. Angkat tangan semua. Kelompok 1 angkat tangan. Ya. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 4 angkat tangan. Nah, baik, semuanya sudah menemukan kelompoknya masing-masing. Ustadz akan membagikan latihan untuk menyelesaikan tugas, yaitu pembagian harta waris. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dikerjakan dengan bekerja sama dengan masing-masing kelompoknya sesuai dengan tadi yang sudah Ustadz sampaikan, cara menentukan bagian dan cara membagi harta warisannya masing-masing ahli waris.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah bisa semuanya? Sudah. Baik, nanti masing-masing kelompok maju satu persatu perwakilannya untuk mengerjakan hasil atau mempresentasikan hasil pekerjaannya di papan tulis ini. Paham Tum? Baik, dari kelompok berapa dulu ini? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil warisan. Ada seorang mayit meninggalkan zaujatun, umun, dan abun. Zaujatun mendapatkan bagian warisan 1/4, umun mendapatkan 1/3, dan abun mendapatkan 1/6. Ditambah sisa. Zaujatun mendapatkan 3, umun mendapatkan 4, dan abun mendapatkan 2. Setelah itu sisa 3/4 ditambah 2 jadinya 9. Lalu ditambah sisanya 3 jadinya 5. Seperti itu. Sekian. Jadi abun mendapatkan 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, setelah tadi masing-masing dari kelompok, baik kelompok 1, 2, 3 ataupun 4, semuanya sudah menjelaskan dan mempresentasikan tugasnya masing-masing, dan Ustadz nilai semuanya insya Allah sudah betul. Aplaus untuk kita semuanya. Di ujung pembelajaran kali ini, setelah tadi dari awal proses kita sudah tahu apakah yang dinamakan ilmu waris, siapa saja yang mendapatkan, terus kemudian bagiannya berapa saja. Maka di penghujung akhir ini Ustadz menyampaikan kesimpulan bahwasanya mempelajari ilmu waris sangat mudah dan menyenangkan. Mengakhiri pembelajaran kita kali ini, silakan menyanyikan lagu satu kali ya. Semuanya semangat dan keras suaranya. 1, 2, 3. Mari ilmu mawaris untuk memahami bagian ahli waris. Jika tak ada setengah bagiannya, istri seperempat. Anak-anak semuanya, untuk
akhir dari pembelajaran kali ini. Kita speaking dulu ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini sudah mengikuti dan menyimak serta memahami dengan baik. Untuk selanjutnya adalah pelajaran berikutnya, nanti kita akan mempelajari tema-tema setelah tema ahli waris, yaitu tema-tema mungkin tentang pemulasaran jenazah, bagaimana mengurusi jenazah, bagaimana menguburkan, apa yang diwajibkan kepada orang yang hidup terhadap jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Insya Allah tema-tema itu, materi itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk tugas kalian bisa dikerjakan di rumah atau di kamar ya. Nanti kalian membuat sebuah kasus. Misalkan ada orang meninggalkan istri, anak, ibu, misalnya seperti itu. Masing-masing kelompok membuat satu kasus dan dikerjakan bagiannya. Kalau sudah selesai, insya Allah di pertemuan berikutnya akan Ustadz koreksi dan Ustadz evaluasi apakah sudah betul, apakah masih salah. Fahim tum? Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian semua sudah mengikuti pembelajaran, mengerjakan, mempresentasikan, dan semuanya sudah kita selesaikan dengan baik, dan hasilnya tadi sudah cek satu persatu semuanya betul. Insya Allah kita akan berhenti pelajaran pada kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan